Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga tolong bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan juga edukasi. Bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu dilimpahi rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Yuk kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan yang tentu sering Anda dengar namanya. Ini Adira Dinamika Multifinance Tbk atau ADMF. ADMF didirikan tanggal 13 November 1990 dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1991. ADMF memiliki kantor pusat yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Jakarta Selatan, dengan 531 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan, kios, dan juga dealer outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun 2004, Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN menjadi pemegang saham pengendali di Adira Dinamika Multifinance ini. Berdasarkan anggaran dasar perusahaannya, ruang lingkup dari kegiatan ADMF dalam bidang pembiayaan dan pembiayaan yang bersifat syariah yang dimulai tahun 2012 meliputi kegiatan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan yang lainnya berdasarkan persetujuan dari OJK. Kegiatan utama Adira Finance adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Kalau kita lihat, ADMF ini memiliki market cap yang tidak besar, yaitu 7,75 triliun, dengan pertama kali melantai di pasar modal Indonesia tanggal 31 Maret 2004 dengan pemilik utamanya yang tadi saya katakan Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar 92,07% dan masyarakat sebesar 7,93%. Jadi saham yang berada di masyarakat cukup kecil, dengan komisaris utama Yasushi Itagaki dengan direktur utama Hafid Hadeli. Kemudian kita lihat dari EPS-nya sendiri. Maka kalau kita lihat, sebetulnya EPS dari ADMF ini naik dari tahun ke tahun, dari 2017, 18, dan 19. Ya, sebenarnya itu menandakan sebuah perusahaan yang bagus ya, yang EPS-nya selalu tumbuh. Tapi di tahun 2020, ya, seiring dengan adanya virus corona, walaupun sebenarnya di kuartal pertama cepat naik, di kuartal kedua pendapatan ADMF anjlok, sehingga EPS ADMF diprediksi hanya tinggal 1.194 saja. ADMF sendiri mencatatkan sales 4,62 triliun dengan aset sebesar 31,96 triliun, liability 24,44 triliun, equity 7,52 triliun, dengan net profit 597,05 miliar. Kalau kita lihat pakai rumus yang sederhana, bahwa sebuah saham dapat dikatakan menarik jika PER-nya adalah 10, berarti rumusnya adalah EPS kali 10, maka dengan EPS yang 1194, maka seharusnya harganya dikatakan menarik bila berada di bawah 11.940, dan ternyata memang ADMF saat ini harganya adalah 7.750, dan itu bisa dibuktikan PER-nya hanya 6,49, jadi secara valuasi cukup menarik. Kemudian book value per share-nya adalah 7.521 sebesar 1,03 kali. Jadi kembali secara valuasi juga
ADMF sebenarnya baik PER maupun PBV bisa kita katakan cukup murah. Kemudian secara profitability atau secara profit, net profit margin dari ADMF ini adalah 12,93% dengan return on equity sebesar 15,87%. Jadi return on equity-nya juga sangat baik. Jadi kalau kita lihat secara profitability maupun secara valuasi, ADMF adalah perusahaan yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat dari rentang harganya sendiri, harga sekarang 7750. Kalau kita lihat dari year to date, harga terendahnya adalah 5450 dan tertingginya adalah 10.350. Maka harga ini berada di tengah-tengah. Sedangkan kalau kita lihat dari harga terendahnya selama 5 tahun 2.885 dan harga tertingginya 11.175, harga ini pun belum bisa dikategorikan mahal. Kalau kita lihat secara year to date, investor asing sudah mencatatkan jual bersih sebesar 28,21 miliar. Ini tidak ada hubungannya dengan kinerja dari ADMF yang memang menurun di babak kedua karena COVID ini. Kemudian kalau kita lihat secara dividen, ADMF ini adalah sebuah perusahaan yang sangat menarik kalau kita bicara soal dividen. Kenapa menjadi sangat menarik? Karena ADMF ini termasuk perusahaan yang suka membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar. Selain dividen payout ratio-nya yang besar, tahun yang lalu terakhir 88,32%. Dividen yield-nya pun cukup besar, ya ini 13,61%. Jadi bagi yang suka memburu dividen, banyak yang memburu saham ADMF untuk mencari dividen yang besar. Dan perusahaan ini boleh dibilang cukup rutin membagikan dividen. Demikianlah sekelumit insight tentang ADMF. Apakah Anda tertarik untuk memasukkan ADMF dalam trading plan Anda atau investment plan Anda? Kalau iya, lakukan dengan teliti dan menggunakan money management yang ketat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.